Hai, berjumpa lagi di Praktikum Kimia Organik. Kali ini kita akan membahas praktikum model molekul secara daring. Dalam praktikum ini, kita akan menggunakan perangkat lunak, freeware atau gratisan yang dapat kita unduh dengan mudah bernama Avogadro. Anda dapat memutuskan untuk menonton saja video ini dan mengambil data yang terlihat dalam video ini, atau jika memungkinkan dan Anda ingin melakukannya, silahkan ikuti dan ulangi semua hal yang saya tampilkan dalam video ini, tentunya di laptop Anda masing-masing agar semakin jelas. Sekali lagi, pilihan itu saya bebaskan untuk Anda. Baiklah, bagi mereka yang mungkin ingin mengikuti praktikum ini sambil mencoba sendiri di laptopnya masing-masing, pertama-tama kita akan menuju ke situs avogadro.cc dan mengunduh instalasi program tersebut. Pertama-tama, kunjungi situs avogadro.cc. Kemudian Anda masuk ke menu download. Di sini akan terbuka halaman sourceforge.net untuk software Avogadro. Kemudian download program ini seharusnya akan otomatis dimulai. Silahkan klik save dan kita akan mengunduh Avogadro 1.2.0n Win32.exe. Ini adalah untuk sistem operasi Windows. Saya gunakan Windows 10 di sini. Tentu saja jika Anda menggunakan sistem operasi lain, maka sourceforge.net akan memilihkan versi yang paling cocok untuk sistem operasi Anda masing-masing. Setelah pengunduhan selesai, silahkan klik atau eksekusi file executable yang baru saja kita unduh tadi. Next. Of course, I agree. I want to use your software. Oke, biarkan saja pilihan ini pada defaultnya. Oh, tentu saja Anda bisa memilih untuk membuat shortcut icon di desktop Anda masing-masing. Next, and install. Oke, that's it. Ya, langsung saja kita buka program Avogadro yang baru saja kita install. Ini adalah tampilan yang saya dapatkan ketika membuka Avogadro pertama kalinya. Apabila tampilan ini agak berbeda dengan apa yang Anda lihat, misalkan kalau Anda melihatnya seperti ini, itu artinya Anda bisa mengklik dua tombol berikut, Tool Setting, Display Setting, untuk menyamakan tampilannya dengan yang ada di video ini. Di penuntun kita diminta untuk membuat model molekul propana dengan ikatan putih pendek. Untuk membuat satu model molekul yang baku atau sederhana seperti propana, kita bisa mengambil jalan pintas dengan mengklik Build, Insert, Fragment. Program ini telah memberikan banyak sekali model-model molekul yang lazim yang sudah dikelompokkan berdasarkan golongannya. Misalkan, propana yang akan kita buat adalah molekul alkana atau alkanes dalam bahasa Inggris. Kita buka folder alkanes dan kita cari propana atau dalam bahasa Inggris propane. Kemudian kita klik insert. Voila! Kita sudah mempunyai model molekul propana. Oke, bulatan-bulatan biru ini artinya molekulnya sedang dipilih. Supaya aman, kita batalkan dulu pilihannya dengan cara mengklik selection tool dan kita klik kanan di luar model molekul kita. Kita akan banyak sekali menggunakan navigation tools yang ada di sini. Jadi kita klik dan kita bisa lihat molekul ini dari berbagai sudut pandang. Anda juga dapat
melakukan zoom in dengan cara yang biasa Anda lakukan untuk zoom in, yaitu melakukan gerakan dua jari menjauh untuk zoom in atau mendekat untuk zoom out pada touchpad Anda masing-masing. Anda pun dapat melakukan zoom in dan zoom out dengan mouse wheel jika Anda menggunakan mouse wheel. Oke. Yang kita lihat di sini, Propana dengan menggunakan model ball and stick. Yang diminta di penuntun adalah dengan menggunakan ikatan putih pendek. Ikatan putih pendek itu adalah model van der Waals sphere atau model pengisi ruang. Jadi untuk mensimulasikan model molekul yang kalau kita buat di lab dengan ikatan putih pendek, maka kita aktifkan van der Waals sphere di sini. Ini adalah model molekul pengisi ruang atau van der Waals sphere, di mana setiap bola yang ada di sini mewakili satu atom utuh karbon atau hidrogen. Anda bisa lihat perbedaannya dengan ball and stick. Dalam ball and stick, setiap bola di sini adalah inti atom. Yang hitam adalah inti atom karbon, yang putih dan lebih kecil adalah inti atom hidrogen. Sementara ikatan di antara inti-inti atom ini diwakili oleh sebuah stick yang terlihat jelas. Sementara itu pada model van der Waals sphere atau model pengisi ruang, kita melihat karbon dan karbon serta karbon di sini terikat satu sama lain, tapi yang kita lihat hanyalah seperti dua buah gelembung sabun yang bersatu, atau mungkin 3 buah gelembung sabun yang menyatu. Ikatan kimia di sini tidak tergambar dengan jelas, tapi kita bisa melihat sisi sterik atau ruang dari molekul ini. Dan kita bisa menyadari secara intuitif jarak antar atom-atom yang mungkin tidak berikatan, seperti halnya hidrogen ini dan hidrogen yang ada di tengah. Oke, untuk awalan, mari kita matikan dulu van der Waals sphere ini, agar ikatan dan atomnya bisa terlihat lebih jelas. Mungkin kalau Anda masih kebingungan mana C, mana H, Anda juga dapat aktifkan label yang ada di sini. Dan Anda bisa lihat bahwa program ini memberi label C dan H pada setiap atom yang pas. Apabila label yang Anda lihat tidak seperti ini, Anda bisa juga membuka icon range atau kunci Inggris di samping label dan memilih jenis label yang mau Anda pakai. Misalkan kalau Anda klik atom number, maka muncul angka-angka yang sebetulnya adalah urutan pembuatan model. Jadi angka-angka ini bukan angka dalam tata nama IUPAC, melainkan menunjukkan bahwa atom H ini itu adalah yang digambar pertama kali oleh si pembuat model, kemudian dia menggambar atom C ini, kemudian dia menggambar atom H yang ini, kemudian dia menggambar atom H yang ini, kemudian baru dia menggambar atom C yang itu. Oke? Ya. Kita balikan lagi saja pada elemen simbol yang mungkin jauh lebih intuitif di sini. Ya, sekarang kita kembali lagi ke penuntun. Penuntun meminta kita untuk membandingkan perputaran ikatan apa yang lebih berpengaruh pada struktur molekul propana. Dalam artian perputaran di sekeliling ikatan apa yang akan menghasilkan perbedaan energi potensial dari struktur molekul ini. Penuntun meminta kita untuk memutar ikatan CH terlebih dahulu. Mari kita pilih salah satu ikatan CH.
kita gunakan bond centric manipulation tool di sini agar kita dapat memutar-mutar sebuah ikatan. Kita klik, kemudian kita pilih ikatan yang mau kita amati. Misalkan saya mau pilih ikatan CH ini A. Ya, selanjutnya dengan menggunakan tombol panah yang ada di keyboard Anda masing-masing, coba kita orientasikan molekul ini sehingga di ikatan CH yang kita pilih, atom H-nya itu menghadap ke arah kita seperti ini. Nah, kemudian dengan tools yang sama, selanjutnya kita bisa memegang atom-atom yang berikatan langsung pada atom karbon yang ikatannya kita pilih di sini. Misal, saya akan pegang atom H yang bawah, saya klik tahan dan saya gerakan touchpad saya, swipe. Ya, saya bisa memutar ikatan CH ini dengan sangat mudah menggunakan tools ini, dan saya tidak melihat adanya perbedaan yang signifikan, kecuali bahwa molekul ini terlihat sangat ceria. Oke. Mungkin itu kurang jelas bagi Anda. Mari kita lihat dari sisi energi. Andaikan ini adalah bentuk awal sebelum saya memutar molekul tadi. Kita lihat energinya dengan klik Extension, Molecular Mechanics, Calculate Energy. Ya, ini energinya 19.3989 kJ per mol. Apa itu? Kenapa ada angka negatif di sini? Minus 19.3989 kJ per mol ini adalah energi relatif. Tanda minus di situ menunjukkan bahwa susunan molekul ini adalah 19 kJ per mol lebih rendah energinya dibandingkan ketika atom-atom ini tidak berikatan sama sekali. Dalam kimia komputasi, untuk mengetahui energi satu susunan atom-atom tertentu, maka kita akan gunakan titik nol, yaitu ketika atom-atom ini tidak saling berikatan. Selanjutnya, angka minus ini sebetulnya nanti bisa kita perlihatkan, kita bisa gunakan untuk membandingkan apakah suatu susunan molekul itu lebih tinggi atau lebih rendah energinya dibandingkan susunan molekul yang lain. Mari kita coba memutar ikatan CH ini sedikit, kemudian kita ukur lagi energinya, apakah dia akan berbeda? Ayo kita coba, misalkan kita pegang C yang ini sekarang, klik, tahan, putar. Oke, mungkin jadi seperti itu ya. Kita coba extension, molecular mechanics, calculate energy. Oh, masih minus 19.3989 kJ per mol. Oh ya, kalau angka yang keluar di komputer Anda agak berbeda, jangan panik ya. Dunia belum berakhir. Ini hanyalah prediksi menggunakan mekanika molekul yang menggunakan mekanika Newton, di mana setiap bola-bola atom di sini dianggap sebagai bola pejal yang bermassa dan bermuatan tertentu. Jadi modelnya sangat sederhana. Akurasi di sini tidak begitu penting. Yang penting kita lihat perbedaan antara satu susunan dengan susunan yang lain dengan menselisihkan energi yang tampil di sini. Kita bisa lihat di sini, energi ini sama persis dengan energi sebelum diputar. Jadi deltanya 0, artinya bentuk ini dengan bentuk yang sebelumnya tidak berbeda. Mungkin Anda ragu, masa sih Pak, coba ini yang saya pegang, terus saya putar kemari. Apakah berbeda? Extension, molecular mechanics, calculate energy, sama. Oke, jadi dari beberapa kali percobaan tadi, kita bisa simpulkan bahwa perputaran di sekitar ikatan CH ini tidak menghasilkan perbedaan energi. Kalau Anda masih penasaran, silahkan pilih ikatan CH yang lain dan lakukan hal yang sama. Dicoba ya.
Oke, sekarang kita beralih ke apakah pemutaran ikatan CC ada pengaruhnya? Kita pilih satu ikatan CC. Misalkan saya mau pilih yang ini A. Oke, setelah pilih yang itu, coba kita arahkan molekul ini dengan tombol panah yang ada di keyboard Anda agar salah satu C di ikatan yang kita pilih itu menghadap ke muka kita. Anda bisa melihatnya seperti ini. Anda bisa juga melihatnya on the other way around like that. Which is okay. Yang mana saja okay. Oke, misalkan kita pakai yang ini. Seperti tadi, kita coba hitung dulu energinya. Extension, molecular mechanics, calculate energi. Ya iyalah sama Pak, kan belum diapa-apain. Minus 19,3989 kJ per mol. Oke, sekarang kita lakukan perputaran. Misalnya saya pegang C metil yang ada di belakang ini, saya klik tahan, saya putar supaya terlihat beda. Misalkan C ke sini searah jarum jam. Kita coba buat mereka seperti itu. Kita lihat energinya sekarang ya. Oke, jadi susunannya sekarang seperti ini setelah kita putar. Kita lihat energinya. Extension, molecular mechanics, calculate energy. Minus 5, Pak. Mungkin ada yang bilang, kok berkurang, Pak? Hey, ini angka negatif. Ini artinya, angka ini jauh lebih besar daripada minus 19 yang tadi kita dapatkan. Oke, jadi perputaran tadi segitu tuh mengubah energi dari tadinya sekitar minus 19 kJ per mol menjadi minus 5,03964 kJ per mol. Angkanya naik semakin mendekat ke 0. Dan tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam kimia komputasi, 0 atau kondisi ketika atom-atom ini tidak berikatan satu sama lain, itu adalah menjadi titik tertinggi. Jadi Pak, saya harus laporkan apa? Kalaupun Anda mau buat laporannya secara kuantitatif, silahkan Anda tulis angka ini dan yang tadi sebelumnya, kemudian Anda cari selisihnya. Itu yang Anda laporkan. Kalau selisihnya positif, artinya bentuk ini lebih tinggi energinya atau lebih tidak stabil daripada bentuk yang sebelumnya. Kalau selisihnya negatif, artinya bentuk yang kedua lebih stabil daripada bentuk yang pertama. Simpel kan? Oke. Kalau masih bingung, Anda bisa tanya asisten. Ya, mari kita coba perputarannya kita lanjutkan. Betul, kita pegang lagi C yang ada di belakang ini tadi. Kita coba seperti itu. Menjadi seperti ini. Terus kita coba extension, molecular mechanics, calculate energy. Balik lagi ke 19 yang tadi. Walaupun angka di belakang koma atau titiknya ini tidak sama persis ya. Berarti ini agak beda dengan yang awal tadi loh, tapi masih di 19-an. Artinya, ketika susunannya menjadi seperti ini, itu lebih rendah energinya dibandingkan ketika susunannya seperti yang tadi. Oke. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa memutar ikatan CC jauh lebih berpengaruh pada energi dan kestabilan struktur molekul daripada memutar ikatan CH. Data tuh. Oke, sekarang ada berapa konformasi yang bisa kita bentuk dari perputaran satu ikatan CC? Ya, kembali lagi saya akan contohkan di sini. Misal kita mulai dari sini. Energinya, biar saya perlihatkan lagi, 19,3506. Kita catat angka ini. Kemudian, kita pegang salah satu karbon di sini yang ada di belakang, terus kita putar dikit aja. Kok gitu ya. Terus kita hitung lagi energinya. Calculate energy.
berubah. Padahal cuma sandulit, Pak. Sandulit saja itu diputarnya. Berubah jadi 189988. Makin penasaran? Ayo kita puter dikit lagi aja. Aish, sini. Ngik. Oke. Kita lihat lagi. Wow, berubah lagi. Jadi sebetulnya dia harus diputar berapa sih supaya beda energinya? Saya jadi penasaran. Coba ada nggak yang bisa memutar sedikit saja? Misalkan saya pegang ini. Saya putar sedikit saja. Jangan segini ya. Oke. Terus extension molecular mechanics calculate energy. Wah, beda lagi cuy. Padahal cuma sedikit ya. Artinya Anda ubah sedikit saja, energinya berubah. Berarti di sini ada banyak sekali kemungkinan konformasi yang kita bisa buat dengan memutar-mutar satu ikatan CC saja. Sebanyak apa? Well, karena saya tidak punya waktu untuk mencoba semuanya, mungkin bisa dengan aman saya bilang, meminjam istilah dosen kalkulus, ada tak hingga kemungkinan konformasi dari pemutaran satu ikatan CC di senyawa sederhana seperti propana ini. Atau kalau Anda penasaran, Anda silahkan cari tahu ada berapa. Oke, walaupun banyak sekali, tapi biasanya kita akan care pada sesuatu yang signifikan. Jadi dengan cara yang tadi, silahkan Anda cari, misalkan di ikatan CC ini, susunan mana yang energinya paling rendah. Seharusnya sih yang mirip seperti ini, yaitu konformasi silang, di mana setiap atom H yang ada di C depan itu tidak punya halangan di depannya. Kesini kosong, dia kesini juga kosong, kemudian dia ke sebelah depan juga kosong. Ya. Susunan ini seharusnya energinya paling rendah. Oke, kita lihat lagi coba. Iya, sekitar 19 kJ per mol di sini. Atau supaya lebih mantap, kita coba extension, optimize geometry untuk mendapatkan susunan yang paling stabil yang mungkin dari molekul ini. Oke, kita lihat energinya. Rendah sekali ya. Ini adalah susunan silang yang bisa saya dapatkan paling rendah energinya, minus 20,504 kJ per mol. Oke, sudah dicatat ya. Nah, sekarang kita coba buat dia menjadi tindih. Saya ambil C di sini. Saya putar sampai mereka terhalang H yang ada di depan. Saya rasa seperti ini sudah cukup hadap-hadapan ya. Konformasi tindih. Kita coba hitung energinya. Minus 5. Oke. Ya, jadi kita dapatkan di sini bahwa tindih, eclipse, di mana atom-atom yang terikat pada CC yang kita amati ikatannya ini saling berhadap-hadapan. Di sini H dengan H hadap-hadapan, di sini H dengan metil hadap-hadapan. Kenapa energinya lebih tinggi? Silahkan Anda lihat video penjelasan konformasi molekul yang sudah dibuat secara apik oleh Pak Budi Arifin serta saya sendiri, yang linknya ada di deskripsi, atau Anda bisa klik card yang akan muncul dalam 3, 2, 1. Klik tuh, ada di situ ya. Oke.
Sekian dari saya untuk percobaan pertama ini. Silahkan Anda mainkan model ini sesuka hati Anda. Hasilnya bisa Anda save, bisa Anda buang juga, tidak masalah. Yang penting Anda punya data yang akan mengantarkan pemahaman Anda pada konsep ini. Dan tidak hanya untuk menulis laporan ya. Oke, take care. See you again in another video on another topic. Bye-bye.